Nasib naas menimpa Nazwa Alia, warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Gadis lulusan SMK tersebut dikabarkan meninggal di Kamboja. Padahal sebelumnya, korban hanya pamit untuk wawancara kerja di sebuah bank di Kota Medan. Menurut pamit wawancara kerja, seorang wanita asal Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara malah dikabarkan tewas di Kamboja. Menurut sang ibu, putrinya Nazwa memang memiliki keinginan bekerja di luar negeri setelah lulus SMK. Namun keluarga tidak mengizinkan. Hingga akhirnya putrinya pamit wawancara kerja di sebuah bank pada Mei 2025. Tak kunjung pulang, Nazwa hanya mengirim pesan sudah berada di Bangkok, Thailand. Hingga akhirnya pada 7 Agustus 2025, keluarga menerima kabar dari Kedubes RI di Kamboja bahwa Nazwa tengah dirawat di sebuah rumah sakit di Kamboja dan meninggal pada 12 Agustus 2025. Kalau telepon itu komunikasi macam udah nggak bagus lah. Tiba-tiba dia putuskan percakapan. Saya pastikan lagi deh dengan siapa waktu itu, sendiri katanya kayak gitu. Udah itu dengan kawan yang PKL itulah katanya. Duka keluarga kini bertambah lantaran keluarga tidak memiliki biaya pemulangan jenazah yang mencapai 138 juta rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengklaim pengangguran per Februari 2025 terendah sejak krisis moneter sebesar 4,76%. Di tengah badai PHK, klaim tersebut menuai keraguan. Badan Pusat Statistik atau BPS kini menjadi sorotan hingga dilaporkan ke Komisi Statistik PBB. Presiden Prabowo Subianto sumringah saat memaparkan capaian angka pengangguran dalam pidato sidang tahunan MPR pekan lalu. Tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah. Merujuk data BPS, Prabowo menyebut tingkat pengangguran terbuka Februari 2025 sebesar 4,76%, terendah sejak krisis moneter 1998 yang saat itu tercatat sebesar 5,46%. Klaim Prabowo langsung jadi sorotan lantaran kenyataan di masyarakat badai PHK justru meningkat. Data Kemenaker, angka PHK per Juni 2025 mencapai sekitar 42.000 orang, melejit 32% dibandingkan Juni tahun lalu sekitar 32.000 orang. Kenyataan lain, warga merasakan cari kerja sulit lantaran lapangan kerja makin sedikit. Dan aku juga bingung gitu kenapa baru tahap administrasi aku udah bisa ke skip gitu. Kalau ke perusahaan kayak udah 50 lebih kali ya. Batas usianya jangan terlalu muda banget lah gitu. Karena kan usia 35 ke bawah itu kan masih produktif ya. Jadi masih bisa lah untuk bekerja gitu sih Kak. Klaim Prabowo dinilai berlebihan, data BPS pun kini diragukan. Sejumlah pihak mengkhawatirkan ada tekanan terhadap independensi BPS yang bisa berakibat fatal bagi pengambilan keputusan dan kebijakan. Untuk merespon kejanggalan data BPS, Selios mengirimkan surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB. Bayangkan kalau datanya tidak akurat, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial bagi masyarakat kecil karena beranggapan bahwa ekonomi baik-baik saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jurnalis MNC Digital di Grobogan, Jawa Tengah dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka di kepala akibat dianiaya 2 orang tidak dikenal. Kedua pelaku kabur dengan sepeda motor usai menganiaya korban. Dibacok wong, apa nang begitu, bacok kono otakku. Manik Priyo Prabowo, jurnalis digital iNews asal desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, sempat dilarikan ke rumah sakit Sultan Fatah Demak. Korban mengalami 2 luka di bagian belakang kepala dengan panjang 15 dan 20 cm akibat bacokan senjata tajam. Korban jatuh tersungkur di lokasi kejadian setelah dianiaya 2 pria tak dikenal dari belakang. Dibacok oleh pelaku yang saat itu pelaku berboncengan dan kena kepala. Yang luka di bagian kepala itu
ada 2, satu berbentuk lurus itu panjang sekitar 15 cm, terus yang satunya lagi berbentuk hampir melingkar. Korban sempat sadar setiba di rumah sakit. Namun saat ditanya pihak keluarga, korban mengaku tidak mengetahui pasti penyebab peristiwa pembacokan. Korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Kericuhan mewarnai pembubaran demo tolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Bone, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap sejumlah peserta aksi. Aksi demo menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Bone, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Massa melempari kantor Bupati Bone dengan batu. Petugas gabungan membubarkan massa aksi. Massa aksi pun berlarian menghindari petugas. Massa kemudian melawan petugas dengan lemparan batu. Petugas juga diduga menembakkan gas air mata untuk bubarkan massa. Seorang Satpol PP juga terluka akibat lemparan batu. Petugas juga menangkap sejumlah pendemo. Unjuk rasa tolak kenaikan PBB di Bone sudah memanas sejak siang. Unjuk rasa ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu di depan kantor Bupati Bone berlangsung ricuh. Massa melempari petugas pengamanan dengan air mineral, bahkan kawat duri yang dipasang diterobos oleh pendemo. Pendemo marah terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang mencapai 300%. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Dua pria bermotor diduga memalak pengemudi mobil di flyover Bandengan, Jakarta Barat. Sementara di Kemang, Jakarta Selatan, viral seorang supir taksi terluka setelah diduga dianiaya oknum petugas keamanan sebuah mal. Dalam video yang direkam dari dashcam mobil, dua pria bermotor diduga memeras seorang pengemudi mobil. Pemalakan yang dilakukan pelaku tergolong nekat karena dilakukan di tengah jalan. Pengemudi dan kedua pelaku sempat berdebat sebelum kemudian pengemudi memberikan sejumlah uang ke pelaku. Masih belum diketahui siapa pelaku pemerasan tersebut. Sementara di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pemirsa, viral seorang supir taksi terluka setelah diduga dianiaya oknum petugas keamanan sebuah mal. Dalam video yang viral, supir taksi mengalami luka di kepala setelah diduga dipukul oknum petugas keamanan mal. Berdasarkan narasi di video, pelaku menyuruh supir taksi menggeser mobil miliknya, namun sambil menggunakan kata-kata kasar. Dalam video juga disebutkan, dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah mal di Kemang. Belum ada keterangan lebih lanjut terkait dengan dugaan penganiayaan ini. Kita beralih ke informasi kebakaran. Pemirsa, diduga akibat kebocoran gas LPG, satu unit kamar di apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Besarnya kobaran api membuat penghuni apartemen panik. Api berkobar keluar dari jendela salah satu kamar di lantai 11 apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa petang. Kobaran api diikuti asap hitam yang membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba langsung berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke unit lainnya. Nampak pula seorang warga yang meminta pertolongan evakuasi. Dalam insiden ini, seorang petugas keamanan apartemen dievakuasi ke rumah sakit karena tak sadarkan diri usai menghirup asap saat membantu mengevakuasi penghuni apartemen. Menurut saksi mata, api berasal dari kamar yang dihuni oleh seorang lansia yang tengah memasak dan diduga tidak menyadari adanya kebocoran gas LPG. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 20 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan.